akan memulai diskusi kita tentang mewujudkan smart government. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang smart city. Nah, Kota Depok adalah salah satu kota yang mengadaptasi ataupun sekarang sedang melakukan perubahan ataupun inovasi untuk kotanya. Salah satunya yaitu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok atau yang disebut dengan smart city. Smart city itu ada yang pertama itu smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang apa sih itu yang dinamakan dengan smart government. Silakan kepada Dr. Daniel. Ya, saya akan memulai. Jadi salah satu poin dari smart governance adalah melaksanakan perbaikan secara kontinu atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Dalam hal ini, saya akan membahas terkait sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan di puskesmas saya, Puskesmas Pasir Gunung Selatan. Yang akan saya bahas adalah SIMPUS. SIMPUS itu merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. SIMPUS ini merupakan program aplikasi yang didesain khusus untuk membantu memudahkan pencatatan data pasien, pengolahan, dan penyajian data menjadi informasi dalam satu waktu yang cepat dan tepat. SIMPUS ini didesain multi-user, artinya program aplikasi ini bisa digunakan oleh lebih dari satu orang secara bersamaan dan saling terkait sehingga output dari bagian yang satu menjadi output dari bagian yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa manfaat dari SIMPUS ini. Yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan. Yang kedua, merapikan pencatatan data pasien. Yang ketiga, memudahkan pencarian data pasien. Yang keempat, memudahkan dan mempercepat pengolahan data untuk menjadi informasi dalam mendukung pengambilan kebijakan. Yang kelima, tentu saja paperless. Lalu ada kelebihan, pasti juga ada kekurangan. Kekurangan dari SIMPUS ini sendiri yaitu masih adanya human error. Human error di sini itu seperti kesalahan input data pasien, kesalahan input nama dokter, kesalahan input poli yang dikunjungi oleh pasien. Lalu kekurangan SIMPUS lagi bila mati lampu atau daya listrik turun, butuh waktu 10 hingga 15 menit agar PC atau laptop dan internet terhubung dengan baik. Berikutnya, bila jaringan internet kurang memadai, akan memperlambat proses input data. Seperti itu untuk nilai smart governance yang membahas tentang pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan di puskesmas saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, selanjutnya kepada Dr. Anissa, silakan. Nah, ya, jadi dari saya smart governance itu tata kelola pemerintahan ya, tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik. Nah, jadi salah satu penerapan tata kelolanya itu adalah mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya. Nah, salah satu contoh penerapan di instansi tempat saya bekerja yaitu adalah SISRUT. Jadi SISRUT ini nama lainnya itu adalah sosialisasi dan implementasi sistem rujukan yang terintegrasi, yaitu teknologi informasi berbasis internet yang menghubungkan data pasien dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat layanan yang lebih tinggi atau sederajat. Kemudian dengan tujuan mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien.
Nah, dari Sisrut ini ada beberapa kelebihan maupun kekurangan. Jadi, beberapa kelebihannya itu yang pertama, jadi saat kita mau merujuk pasien, dia akan menampilkan seluruh informasi daftar tujuan yang lengkap dengan sarana dan prasarana medis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang akan kita rujuk. Yang kedua, kemudian vaskes perujuk itu bisa mendapatkan kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk. Jadi, kalau misalnya kita mau merujuk, walaupun jaraknya jauh, kita udah dapat kepastian nih kalau pasien kita akan diterima dan ditangani di vaskes rujukan. Nah, kemudian yang ketiga itu, pada saat kita merujuk itu, baik data, identitas, jenis rujukan yang kita pilih, apakah pasien ini akan dirujuk ke IGD atau mau dirawat inap, dan diagnosis, alasan rujuk, permintaan layanan, kemudian kondisi umum pasien, terus hasil penunjang seperti hasil lab dan radiologi bisa dilampirkan. Kemudian rumah sakit rujukan itu juga akan menerima surat pengantar rujukan, kemudian resume klinis pasien, dan surat persetujuan. Nah, jadi tapi dari Sisrut ini juga terdapat kekurangan. Seperti biasa kalau misalnya sistem online ya akan berkaitan dengan server internet. Kadang server internet tidak stabil, dan kemudian butuh waktu ya untuk menunggu rujukan ini direspon dari rumah sakit yang akan dirujuk. Jadi ininya pengembangan yang perlu dievaluasi mungkin kalau dari ini ya jaringan internet seharusnya tidak ada lagi masalah di jaringan internet untuk sebagai alasan kalau misalnya rumah sakit yang dirujuk ini akan merespon dengan lama gitu. Dan rumah sakit rujukan ini memang harus lebih cepat respon untuk setiap rujukan yang dikirimkan melalui Sisrut. Oke, terima kasih dari saya. Iya, oke. Sebenarnya Sisrut ini sangat membantu banget ya, Dok ya, untuk masalah Ya, benar. rujukan. Apalagi kalau misalnya kita puskesmas itu kan memang sih ada beberapa puskesmas yang dokternya 24 jam ya. Tapi ada juga kan yang enggak. Tapi dengan adanya Sisrut ini jadi memudahkan kita, walaupun dokter enggak standby di puskesmas, tapi tetap bisa mengakses untuk pemberian rujukan kepada pasien-pasien kita ya. Iya, tinggal diakses aja dari website-nya. Ya, oke. Terima kasih ya dokter. Dokter Nisa. Baiklah, dilanjutkan ke Dokter Faika. Silakan dokter. Baik. Kalau menurut saya, smart governance itu sendiri, dengan adanya smart governance ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Untuk keterlibatan dan sinergi masyarakat ini, kalau di puskesmas itu biasanya kita melakukan namanya posyandu. Posyandu itu biasanya melibatkan kader posyandu. Kader posyandu ini dari masyarakat sendiri. Jadi bukan hanya petugas puskesmas yang ada di situ, jadi petugas puskesmas hanya memeriksa datang ke posyandu, tapi yang melakukan penimbangan, pemeriksaan tinggi badan anak atau yang lain-lain itu dari kader. Makanya di posyandu itu keterlibatan masyarakatnya sangat berpengaruh. Tapi dari posyandu ini nanti data-datanya itu biasanya dimasukkan pakai aplikasi sebuah sistem yang namanya Sistem Informasi Posyandu. Untuk Sistem Informasi Posyandu ini itu adalah komponen kegiatan posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil penimbangan, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan surveillance kesehatan berbasis masyarakat, diantaranya yang terdapat di dalam sistem ini adalah surveillance kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan posyandu. Surveillance kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh kader posyandu dengan melakukan pencatatan dan pelaporan menggunakan instrumen sistem informasi posyandu. Informasi yang dihasilkan antara lain hasil timbang, status gizi anak,
imunisasi yang sudah dilakukan, tingkat risiko ibu hamil, imunisasi TT, daftar ibu dan anak yang hidup dan mati, serta presensi petugas pada saat pelayanan posyandu. Jadi petugas kader ini kalaupun datang dia harus presensi, artinya absen di sistem informasi posyandu ini. Terus di sistem ini manfaat dari sistem ini adalah dari sistem ini bisa menjadi bahan acuan bagi kader posyandu untuk memahami permasalahan sehingga dapat mengembangkan kegiatan yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Terus sebagai informasi yang tepat guna dan tepat waktu mengenai pengelolaan posyandu agar berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan posyandu seperti pemerintah daerah atau puskesmas ataupun dinkes dapat menggunakannya untuk membina posyandu demi kepentingan masyarakat. Kalau kekurangannya dari sistem ini, biasanya kader-kader itu sendiri belum tentu bisa menggunakan IT ya. Kadang-kadang kadernya ada yang sudah berumur atau memang belum biasa dengan komputer begitu. Jadi kalau yang kader yang begitu, biasanya dia hanya mencatat manual. Dia tidak menginput ke dalam sistem. Nah, biasanya tindakan yang dilakukan puskesmas untuk permasalahan seperti ini adalah melakukan refreshing kader. Nah, di refreshing kader itu dilakukan pelatihan kepada kader-kader ini. Selain pelatihan penggunaan aplikasi, juga pelatihan untuk refresh bagaimana cara menimbang yang benar, mengukur tinggi, memberikan informasi kepada ibu hamil begitu. Itu saja dari saya. Oke, berarti peran kader ini sendiri pun sangat besar ya dok ya di puskesmas kita, karena walau memang sih pekerjaan kader itu salah satunya itu mengukur tinggi dan berat badan ya begitu di posyandu, tapi itu pula lah yang istilahnya puskesmas butuhkan, bahkan pun yang setahu saya ya dok ya, kader itu malah membantu menginput berbagai ini sih data yang kadangkala puskesmas kita sendiri aja tuh udah kewalahan dengan berbagai banyaknya data yang harus diinput. Nah, dengan adanya kader, memang nggak semua kader sih yang bisa yang kayak dokter tadi bilang kan, ada dokter ya, ada kader yang dia agak mungkin gaptek, nah maklumlah kita orang tua ya. Tapi ya itu di balik itu puskesmas, tenaga puskesmas kita juga memberikan refreshing untuk mengingatkan kembali cara berinovasi biar bisa menggunakan teknologi yang lebih berkembang, entah itu pun menggunakan aplikasi lewat HP ataupun aplikasi-aplikasi lewat laptop ya dok ya. Tuh. Di lain hal juga kader itu sebagai kaki kita ke masyarakat untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, karena kalau hanya sekedar puskesmas saja kan kita kan di puskesmas aja, kita kan kalau misalnya keluar juga pasti nggak bisa semua kita lalui nih ya kan dok ya. Jadi kader itu benar-benar memang harus dipandu perlahan-lahan lah, kita beriringan lah berjalannya. Oke, selanjutnya silakan Mbak Aniri. Maaf Mbak, masih di mute. Jadi salah satu smart governance yang lain yaitu menerapkan sistem dalam satu data terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, serta sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur, serta peningkatan kualitas analisa, pengembangan keputusan, dan kebijakan. Jadi salah satu smart governance yang diimplementasikan dalam Puskesmas Cilangkap yaitu sekarang sudah ada program WIFI-TB atau SITB. Nah, ini dari Puskesmas Cilangkap sudah mulai memasukkan data-data seluruh pasien TB-nya ke dalam sistem SITB tersebut sejak 2021 dan terus berlangsung sampai saat ini.
Kemudian dalam sistem online SITB itu biasanya terdiri dari pelaporan kasus TB yang sensitif obat, TB yang resisten, laboratorium, ataupun logistik obat-obatan yang mungkin nanti kita request sama Dinas Kesehatan. Sebenarnya dengan adanya SITB ini sangat memudahkan kita ya, khususnya untuk kayak misalkan adanya program-program rujukan pasien kan, kadang pasien TB itu nggak hanya dari puskesmas yang kedapatan di puskesmas, tapi ada juga yang misalkan dia berobat TB-nya di rumah sakit atau di puskesmas lain, kemudian pindah rumah yang mungkin dekat dari wilayah puskesmas sehingga dia butuh berobat lanjutan di puskesmas Cilangkap yang dekat dari rumahnya. Nah, itu sebenarnya mempermudah untuk dalam proses rujukan. Kemudian ada juga yang pasien-pasien TB resistan, di mana kalau TB resistan ini tidak diobati dari puskesmas, melainkan dari rumah sakit yang di rumah sakitnya itu udah menetapkan sudah ada poli untuk TB resistan. Dan kalau yang sekarang sih baru ada, alhamdulillah di Depok udah ada di RSUI. Dulunya pasien-pasien dari Puskesmas Cilangkap ini kita ngerujuknya di Rumah Sakit Cibinong. Nah, sekarang dengan adanya SITB ini sebenarnya lebih mempermudah kita dalam proses rujukan tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu kayak misalkan untuk kasus-kasus pasien TB yang diperiksa TCM gitu ya, untuk tahu apakah nantinya dia akan positif TB atau bukan. Itu kan biasanya kalau di Puskesmas Cilangkap itu nggak ada laboratoriumnya, itu tidak bisa untuk meriksa TCM ya. Jadi otomatis kita dulunya kita kirim ke Puskesmas Sukmajaya, tapi sekarang kita kirim di Labkesda. Nah, ini memudahkan kita juga nih untuk ngecek misalkan hasilnya udah keluar belum gitu. Nah, itu bisa kita cek kapan aja gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu hasil hard copy-nya gitu, karena kan biasanya hard copy datangnya lama. Itu sih yang dari smart governance yang diimplementasikan dari Puskesmas Cilangkap. Tapi ada juga nih, selain dari banyaknya manfaat yang kita dapat, kita juga dari sistem SITB otomatis akan ada kendala ya, karena ini terkait sama jaringan ya. Karena tahu sendiri kalau seandainya biasanya itu susah diakses pada jam-jam sibuk nih biasanya. Kalau jam pagi lah jam-jam kita pelayanan. Jadi kadang kita masukin atau kita periksa data itu siang gitu. Biasanya kayak gitu sih. Dan kalau seandainya kita konfirmasi sama pihak dari dinasnya, mereka memaklumin karena mereka tahu kalau di jam-jam segitu memang akses yang masuk di SITB itu banyak, jadi kadang agak lama, itu paling ya kendala dari jaringan itu sendiri. Dan yang kedua biasanya pasien-pasien yang TB resistan ini kan dia harus ada, kita itu kan harus kayak screening keluarga gitu ya, Dok ya. Nah, kalau pasien resistan itu kan otomatis kita kirim pasien ke rumah sakit. Jadi nanti rumah sakit yang ngelola itu datanya. Nah, pada saat kita untuk investigasi kontak kan balik lagi ke puskesmas, itu biasanya agak ngalamin kendala karena dari pihak rumah sakit belum ngirimin data buat ngerujuk di investigasi kontak. Balik Gitu. ke puskesmasnya lagi lah. Puskesmasnya Lama lagi tuh. lama lagi gitu. Paling itu aja sih untuk saat ini. Selebihnya palingan dari jaringan aja. Kalau yang lainnya sudah bagus. Oke. Pasien TB ini sebenarnya kan Indonesia tuh ingin menjadi salah satu negara yang bebas TB ya. Tapi pada kenyataannya tidak kan gitu. Buktinya aja masih banyak. Dibilang banyak banget sih enggak. Tapi 1-2 itu ada. Bahkan pun ada juga yang sampai kena satu keluarga ya Mbak ya. Makanya tuh kita di puskesmas juga testing TB itu digencarkan kembali ya. Karena orang nggak tahu tiba-tiba batuknya udah lama aja datang ke puskesmas. Di kita tiba-tiba kita cek dulu ya Pak. Biasanya gitu tuh saya tuh. Kalau ada pasien TB, curiganya ke TB, tapi kita belum tahu dia memang ke TB kah atau enggak ya. Jadi yuk kita cek dulu ya Pak, karena batuknya itu udah lama, udah lebih dari 3 bulan misalnya. Terus berat badannya, makannya bagus Dok, semua saya makan, tapi berat saya makin turun. Terus ada keringat malam kalau kita gali-gali lagi ya kan Mbak ya. Dari kalau hanya sekedar gejalanya aja mungkin nggak semua orang
ngalamin. Paling yang dialami kan 1, 2 gitu kan. Selebihnya ya kalau nggak dicek di puskesmas, sputumnya nggak akan kelihatan hasilnya. Bahkan ada lagi saya pernah dapat itu pasien yang dia ngeceknya sendiri. Setelah dia terkonfirmasi positif dengan ronsen, fototoraks, dia baru ke puskesmas. Itu pun saran dari rumah sakitnya seperti itu. Harus tetap mengikuti pola alurnya, pakai cek sputum ya kan Mbak ya. Oke lah, yang terakhir nih saya yang terakhir nih tentang menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik. Nah, kalau saya puskesmas saya sendiri itu memang membutuhkan sumber daya seorang dokter. Nah, sayalah yang alhamdulillah terpilih sebagai sumber daya tersebut. Itu prosesnya dari puskesmas meminta kepada dinas terkait, dinas kesehatan minta kepada daerah atau BKPSDM ya dalam hal itu ya, meminta kepada BKPSDM untuk membuka lowongan, membutuhkan lowongan dokter untuk di puskesmas Bojongsari penempatan saya. Setelah itu keluarlah pengumuman, ternyata alhamdulillah dengan berbagai macam banyaknya ujian ya, kita semua ngelewatin ujiannya. Salah satunya ujian yang paling sangat-sangat lagi happening banget tuh CAT ya. CAT itu dia itu untuk menyisihkan lah istilahnya siapa yang paling tinggi, dia yang berhasil istilahnya gitu kan, bukan hanya sekedar menggunakan kepintaran tapi juga keberuntungan kalau menurut saya sendiri. Terus habis itu dari CAT kita masuk ke SKB ya. Ini dasar latihan dasar. Terus habis itu SKB itu kompetensi bidang. Nah, kompetensi bidang itu ya alhamdulillah bisa melewatinya juga. Nah, di balik sebenarnya CAT sendiri tuh menurut saya sih udah bagus ya untuk rekrutmen sumber daya itu, tapi ada beberapa orang yang ngebuat CAT itu jadi semacam ajang suatu hal yang nggak baik menurut saya. Karena adanya yaitu tadi adanya berita yang terbaru tuh berapa 70 lebih sekian calon pegawai negeri sipil yang bisa dibilang dikatakan curang menggunakan sistem CAT. Itu beritanya juga udah tersebar, katanya juga sudah dipidana dan digugurkan dan dinyatakan gugur. Seperti itu kalau dari saya. Kalau itu yang dari Kota Depok ya, pemerintah Kota Depok tuh rekrutmen CPNS. Tapi kalau misalnya dari puskesmas sendiri, rekrutmen itu biasanya sih ini ya dalam bidang kader. Kader pun itu biasanya yang milih juga orang kelurahan bukan puskesmas setahu saya. Tapi ada satu program yang saya pegang, itu namanya program Puspa. Kita itu memang melatih meminta kader, bukan meminta sih, maksudnya kader yang mau dulu kita latih dengan sukarela terlebih dahulu, dia mau untuk kita latih. Setelah itu, setelah kita latih, mereka keinginan kita sih untuk mewujudkan ini sih mendorong biar tercapainya kegiatan-kegiatan puskesmas yang menyangkut dengan masyarakat. Kalau dari saya itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain atau ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin menambahkan lagi kepada Dokter Haika, Dokter Anissa, Dokter Daniel, Mbak Niri, ada yang mau ditambahkan lagi tentang ini smart government? Ada lagi? Bagaimana? Sedikit menambahkan, Dok. Iya, silakan Dokter. Jadi intinya di balik kecanggihan teknologi, di balik kemudahan teknologi yang ada, sistem informasi yang ada, tetap masih ada beberapa kelemahan, beberapa perbaikan yang perlu dilakukan di masa depan, Dok. Sehingga nantinya
Depok ini benar-benar bisa menjadi smart city yang unggul. Amin. Keinginan kita semua Kota Depok itu maju, berbudaya, dan sejahtera. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan.